Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Fitriyono Nurkolis, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro, kelas 192B. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata 2.3, yaitu kucing untuk supervisi akademik. Di kegiatan kali ini saya akan ditemani rekan sejawat saya, yaitu Bapak Dimas Siregar. Beliau mengampu kelas 4 di SDN Tembeling 1 Kasiman. Baik, Bapak Dimas, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, di kegiatan kali ini ya, kita akan melakukan pra-observasi, Pak Dimas. Nantinya agar ketika jenengan melakukan pembelajaran, ketika saya observasi di kelas nanti, jenengan lebih siap, lebih percaya diri, dan semua sudah jenengan skenario sesuai apa yang jenengan rencanakan. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan terkait apa yang akan jenengan laksanakan di kelas nanti. Bisa dimulai Pak Dimas? Oke. Pertanyaan pertama, Pak Dimas, untuk tujuan pembelajaran nantinya yang ingin jenengan pakai atau yang ingin jenengan capai di kelas, tujuan pembelajarannya seperti apa, Pak Dimas? Tujuan pembelajaran nanti yang saya capai nanti anak-anak saya akan mampu untuk membaca dan menulis bilangan catat sampai 10.000 dengan tepat, Pak. Oke, berarti nanti di pelajaran matematika ini? Iya, betul. Pelajaran matematika tentang bilangan cacah sampai 10.000. Ya. Terus di pengembangannya, Pak Dimas, di pengembangannya nantinya pengennya dikembangkan dari siswa itu seperti apa? Saya ingin menekankan keterampilan karena nanti anak-anak akan membuat tugas kelompok. Saya berikan tugas kelompok membaca dan menulis bilangan catat sampai 10.000. Oke, itu nanti jadikan kelompokkan, jadi lebih menggunakan ke karakternya anak-anak. Jadi yang kelompokkan nanti sesuai itu ya. Terus di dalam pembelajarannya nanti itu model pembelajaran seperti apa yang ingin Anda? Nanti akan saya terapkan nanti pembelajaran PBL, Pak. PBL ya, itu problem based learning, pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti di PBL itu juga ada sintaks-sintaksnya. Jadi ada pengelompokan ya, jadi jangan ada yang membimbing diskusi secara individu ataupun kelompok itu gitu. Terus untuk modelnya PBL, setelah itu strategi apa yang dengan? Saya nanti akan mengedepankan pembelajaran diferensi dan KSE. Diferensi lebih ke arah proses dan konten. Oke, jadi kan lebih menekankan ke diferensiasi dan KSE. Untuk diferensiasinya diferensiasi proses dan konten. Kalau boleh tahu untuk diferensiasi prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya nanti saya akan melakukan pemetaan anak-anak sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Oke, jadi dengan nanti mengelompokkan anak-anak sesuai gaya belajarnya ya, yang ada visual, audio visual, dan kinestetik ya. Terus untuk diferensiasi kontennya gimana? Sebenarnya nanti anak-anak akan mendapatkan teks yang berbeda-beda. Oke, jadi nanti setiap kelompok itu nanti mendapatkan teks yang berbeda-beda. Oke, terus untuk penilaiannya apa nih? Untuk penilaiannya kira-kira jenengan menggunakan penilaian seperti apa? Saya nanti akan menggunakan penilaian tes tulis langsung. Tes tulis langsung berarti jenengan saya nanti berikan LKPD gitu. LKPD. Jadi anak-anak mengerjakan di jenengan sistem dan dukungan gitu. Iya, betul. Oke, terus untuk selain penilaian tertulis, itu ada lagi enggak? Nanti saya akan melakukan tes penilaian sikap melalui observasi langsung. Observasi langsung berarti nanti jenengan ketika anak-anak pembelajaran jenengan sambil memantau untuk penilaian sikapnya itu ya.
Terus kira-kira untuk maaf ya, untuk KSE tadi itu jenengan melakukan KSE yang seperti apa? Nanti untuk KSE-nya nanti anak-anak saya arahkan untuk melakukan relaksasi agar mereka lebih siap dalam pembelajaran relaksasi pelan napas tadi. Oh, berarti nanti jenengan menggunakan gaya stop nih. Oh iya, stop. Ya. Jadi nanti anak-anak dibuat serileks mungkin. Betul. Jadi nanti anak tarik nafas, hembuskan gitu. Iya, betul. Oke, itu jenengan pakai KSE-nya itu di kegiatan inti pendahuluan atau di nutup? Nanti rencananya saya akan melakukannya di pendahuluan Pak. Di pendahuluan. Iya. Oke, berarti nanti dengan tujuan anak-anak supaya anak-anak lebih rileks dan siap menerima pembelajaran itu ya. Oke, terus nantinya kira-kira jenengan ya job itu di hari apa? Nanti di hari Rabu Pak. Hari Rabu. Terus jam ke berapa Pak? Jam ke-5 dan 6. Jam ke-5 dan jam ke-6 di hari Rabu. Oke, mungkin itu yang beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Jadi nantinya semoga apa yang jenengan lakukan atau apa yang saya tanyakan hari ini itu semua terrealisasi pada kegiatan pembelajaran ketika observasi nanti. Jadi gunanya pra observasi ini supaya jenengan lebih siap, lebih percaya diri dan tahu apa-apa yang harus jenengan terapkan nanti ketika di observasi. Jadi nanti ada ketika saya observasi itu semua yang saya tanyakan itu terlihat jelas dan terpantau. Baik, demikian video pra observasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti kemarin hari Rabu, jadi kami atau saya akan melakukan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh teman saya Bapak Dimas Siregar. Dan siapa Dimas? Siapa? Oke, kita mulai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekarang sebelum kita memulai materi hari ini, tolong Mas Malka ketua kelas untuk memimpin kita. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua? Ada yang sakit? Siapa yang gak masuk hari ini? Kakak? Kakak kenapa? Pusing, sakit berarti ya. Selain itu siapa lagi? Kakak saja ya. Oke, kalian masih semangat? Semangat lagi. Luar biasa. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang bilangan cacah sampai 1000. Sampai 1000 ya. Ada berapa digit? Ada sampai 1000 berarti sebelum 1000. Sampai 999 angka yang paling tinggi ya. Ada berapa digit? Ada 3. Yang pertama ratusan, yang nomor 2 puluhan, yang terakhir adalah 1. Ingat? Oke. Sekarang selanjutnya kita akan mempelajari angka yang lebih besar lagi, yaitu sampai 10.000. Sampai 10.000 ada 4 digit ya. Ada 4 digit.
Yang pertama adalah apa? Ribuan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah satuan. Ada 4 digit. Setiap tempatnya ada nilainya. Nilai pertama 1000, ribuan, ratusan, puluhan, dan apa? Satuan. Sekarang dalam pembelajaran kali ini, kalian tujuan pembelajarannya adalah membaca dan menulis bilangan cacat hingga 10. Jadi yang paling besar 10.000 ya. Jadi ada 4 digit nanti. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalian saya ajak untuk relaksasi model stop. Kalian masih ingat? Masih. Pernah kita pelajari? Oke. Sekarang ambil posisi kalian serileks mungkin, senyaman mungkin. Yang tujuh senyaman mungkin. Singkirkan dulu pikiran-pikiran yang membebani kalian, pikiran yang membuat kalian terbebani. Oke, siap? Sekarang tutup mata kalian. Dalam hitungan ketiga, tarik nafas dalam-dalam, simpan, keluarkan lewat. Kita ulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam, simpan dalam dada, keluarkan lewat. Satu kali lagi. Tarik nafas dalam-dalam, simpan dalam dada, keluarkan lewat. Sekarang buka mata kalian. Jadi rileks belum? Sudah? Sudah siap belajar belum? Sudah. Oke. Nanti Pak Dimas akan menyampaikan materi. Kalian menyimak. Kemudian nanti Pak Dimas akan membagi kalian menjadi berapa kelompok sesuai dengan asesmen diagnosis yang kita buat awal semester. Nanti kalian saya berikan LKPD, kalian diskusi lalu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham? Ingat, kita punya kesepakatan kelas di awal tahun kemarin. Masih ingat? Pak, nomor 1 menjaga kebersihan, apa lagi? Nomor 3 saling tolong menolong. 4 menjaga sopan santun ketika guru menerangkan, kalian jaga sikap, ojo begijikan, jangan bercanda. Yang selanjutnya saling menghormati. Selanjutnya patuh pada guru. Nah, ini penting, patuh pada guru. Kalau diminta guru menjawab, kalian juga harus siap untuk menjawab, siap untuk maju, siap diminta oleh Bapak Ibu. Yang selanjutnya mendengarkan penjelasan guru. Jadi nanti salah kalau menerangkan kalian harus mendengarkan dengan seksama. Supaya apa? Supaya materi yang saya sampaikan terserap dengan sempurna
kali. Yang selanjutnya kalau ditanya Bapak Ibu guru tentang apapun kalian jawab apa adanya, jawab jujur, jawab dengan jujur. Siap ya? Oke. Sekarang saya Pak Dimas mau tanya, kalian di rumah ada motor tidak? Ada. Motor itu ada plat nomor. Ya, ada plat nomor. Di situ ada berapa digit angka? 4. Ya, itu adalah salah satu contoh bilangan cacat yang sampai 10.000 aja. Yang pertama ribuan, ratusan, puluhan, dan satu. Selain itu apa lagi? Toren. Kalian tahu toren? Penampung air. Toren. Itu ada namanya berapa liter? Biasanya 5.000 liter, 1.500 liter, dan itu ada. Ya, ada 4 digit. 4 digit itu bilangan cacat yang sampai 10.000. Oke, sekarang kita masuk ke materi, Pak. Mas akan menerangkan materi. Nah, sekarang kalian lihat di papan tuh. Ayo kita pikirkan. Sapi perah merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dipelihara di Sumatera. Ada sebanyak 3,142 ekor sapi perah. Coba bagaimana cara membaca? Ya, kalian pikirkan dulu. Jangan ngocok dulu. Bagaimana cara membaca? Sekarang kita baca. Jumlah populasi sapi perah yaitu bilangan 3.1.4.2 merupakan bilangan yang tersusun dari 4 digit angka atau disebut bilangan ribuan. 4 digit berarti ribuan. Kalau 3 digit ratusan, yang pertama ratusan, yang berikutnya puluhan, ya, dan kalau yang hanya dua, populasi sapi perah 3.000. Kalau membacanya 3.142 ekor yang terdiri dari 3.000-an, 140-an, dan 2 itu dinamakan nilai tempat. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan itu namanya nilai tempat. Kalau nilai 3 ini mempunyai nilai 3.000. 1 itu mempunyai nilai 100. 4 memiliki nilai 40 dan 2 adalah memiliki nilai satuan berapa? Berarti tetap. Bagaimana cara membaca bilangan cacat? Setiap angka pada bilangan cacat memiliki nilai berdasarkan letak atau tempat. Angkanya yang disebut nilai tempat, yang tadi saya sebutkan, nilai tempat. Untuk membaca suatu bilangan cacat, kita bisa memperhatikan nilai tempat dan menempatkan setiap angka dan tempat yang sesuai. Jadi setiap nilai tempatnya itu ada nilainya. Kalau 3.000-an berarti nilainya 3. 1.000-an berarti nilainya 1. 2 berarti nilainya 2 dan 1. Membaca bilangan
angka 2. Letak setiap angka pada tabel nilai tempat dimulai dari angka paling kanan satuan, kemudian berlanjut ke kiri 2 satuan. Jadi kalau kalian menempatkan angkanya dari belakang itu tulis 4 tulis lagi 1 tulis berarti 3, nanti baru dikelompokkan menurut nilai tempat. Nah, sekarang kita kasih contoh lain. Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia. Ketinggian Gunung Everest mencapai 8,848 meter di atas permukaan laut, akan disingkat MDPL. MDPL itu satuan untuk ketinggian gunung. Perbandingannya apa? Perbandingannya dengan permukaan laut. Jadi gunung dituntut dari permukaan laut, bukan dari dataran di Bojonegoro atau di daerah lain. Seperti itu. Bagaimana cara membaca bilangan 8,848? Nah, ini tabelnya. Angka 8 kita taruh di belakang satuan. Dilanjutkan dengan 4 kita letakkan di kotak nomor, yaitu 8 kita letakkan di 8. Berikutnya di baca menggunakan gabungan. Kalau dibaca 8 ini nilainya 8.000, 8 berikutnya 840. Berarti kita baca dengan 8.848. Ya. Kalau di sini seumpama 1, bukan 100, tapi 100. Ada pengecualian angka 1 ya, angka 1. 8.000 bukan 100, tapi 100. Kita ganti 1 sebenarnya. 8.148. Jadi bukan 100 seperti itu ya. Kalau di sini 1 juga bukan 1.000, tapi 1.000. Ya, bisa dipahami? Nah, ini bagaimana cara membaca bilangan yang ada nolnya di tengah-tengah? Ya. Di sini ada 5,065. Kita letakkan dari belakang ya. Dari 5 kita letakkan di sini. 2, 0 dan 5. 0 di sini walaupun nanti tidak dibaca, tapi nilainya adalah ratusan karena berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Nilainya 0 itu adalah ratusan. Kenapa angka 0 pada nilai tempat ratusan dalam bilangan 5065 tidak dibaca? Walaupun ini 0, ini nilainya adalah ratusan. Bacanya bagaimana? 5.065. Nah, sekarang setelah membaca, kita pelajari tentang menulis bilangan cacah. Ini ada contoh mereka berlari. Ali, Rara, dan Yuda melakukan lomba lari. Ali membutuhkan waktu 2.750 detik untuk mencapai garis finish. Yang nomor 2, Rara sampai garis finish lebih dulu dari Ali, yaitu 2.540
42 detik. Yang ketiga, sementara yang terakhir sampai adalah Yuda dalam waktu 2940 detik. Nah, kalau menulis kita tempatkan angkanya tadi di depan dulu, yang ribuan dulu. Kalau ratusan ya ratusan, ribuan dulu, 2000 berarti 2000 ditulis, ratusan 7 ditulis, angka ribunya ratusan, 2700 nilainya 700. Uang tadi 50 dan satuannya adalah 5, berarti ditulis 2755. Tidak ditulis ininya semuanya, nanti angkanya berbanyak. Tidak ditulis seperti itu, tapi ditulis hanya angkanya saja. Itu mewakili tempatnya adalah ribuan, nilainya adalah 2000. Ini 700 nilainya mewakili 34, nilainya 50 mewakili yang bisa pilihan dan satuan tetap. Nah, untuk membaca dan menulis kalian sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Sudah paham? Saya kasih contoh. Kalau Pak Dimas menulis angka di sini 3756, dibaca 3756. 3 ini adalah ribuan, 7 ratusan, 5 oke, dibaca 3007. 7 pakai H ya, jangan 7 pakai H. 700 56 ditulis, ini kan masih kotak-kotak. Kalau ditulis angkanya bagaimana? 3. Jangan lupa memberi titik ya. Titik ini 3756. Jangan lupa memberi titik 3 dari belakang. 1, 2, 3. Untuk ribuan 3 dari belakang. 3.756, 3.756. Sekarang saya kasih contoh yang kedua, 5. Baca bagaimana? Yang keras 5.001, walaupun ini 0. Ini nilai tempatnya adalah 0 pertama adalah ratusan, 0 kedua adalah 5. Ditulis 5.001. Itu sudah bagaimana? 5.001. Jangan lupa memberi titik. Titiknya belakangan saja. 3 dari belakang, 1, 2. Seperti itu. Contoh terakhir 7080. 7 ribuan, 0 ratusan, 80-an, dan 0 1. Dibaca bagaimana? 7 pakai H. 7.000 kosong 80. Jangan lupa beri titik 3, 1, 2, 3. Ini cara membaca dan cara menulis bilangan sampai 10.
Sampai di sini paham? Paham. Siapa yang belum paham? Silahkan bertanya. Silakan. Oke. Biar kalian lebih semangat lagi, kita ice breaking sebentar. Kalian masih ingat tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam? Masih ingat tidak? Nah, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Masih ada ya berbunyi. Kalau tepuk malam, tepuknya ini udah lewati, ya. Bisa? Oke, saya mulai sekarang. Tepuk siang, tepuk malam. Loh, masih ada yang berbunyi, berarti belum fokus, belum konsentrasi. Lebih konsentrasi lagi. Tepuk malam. Loh, masih tepuk malam. Loh, tepuk malam itu tidak berbunyi, ya. Serat, ya. Tepuk pagi. Lebih cepat lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk pagi. Oke, tepuk tangan. Sekarang Pak Dimas akan membagi kelompok sesuai dengan asesmen yang telah kita lakukan di awal tahun ya. Sudah kalian dikasih kelompok. Sekarang saya akan membagikan teman kerja. Nanti kalian mengerjakan, berdiskusi dengan teman-teman kalian, lalu nanti kalian akan salah satu wakilnya presentasi di depan, ya. Silahkan mulai dikerjakan, diskusi dengan teman-teman kalian, teman-teman kalian. Saya beri waktu 10 menit. Nah, kesulitan. Diskusi dengan teman-teman. Diskusi, ya. Tulis nilai tempatnya. Nilainya jangan lupa diberi titik 3 dari ya, dan warna ini ditaruh dulu. Waktu sudah 7 menit. Sudah. Tidak. Sama tidak apa-apa. Ya. Yang gambar terakhir kelihatan. Kesulitan? Kami
kalian yang ya kalian yang itu nanti tersendat. Sayang, 1 menit lagi. Bacalah bilangan. Nah, ini dibaca, tulis saja, ya. Contoh 7.350. Yang kedua contoh 9.005. Gitu ya. Ayo. Ya, ini disuruhkan. Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai? Saya kasih tambahan waktu 1 menit lagi. Selesaikan. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan duduk. Kelompok 1 tolong presentasi ke depan. Malka, iya. Siapa perwakilannya? Malka. Terima kasih. Kami lihat nomor 1 itu nomornya berapa Malka? Baca. 5.000. Yang nomor 2. Baca lagi. Zaman pulau apa itu? Bali. Dan gambar terakhir jarak sekolah dengan rumah. 1.200. Nah, tepuk tangan buat Malka. Saya mau menanggapi atau menyarankan. Pak, ini salah, ini betul, ini saya kan begini Pak. Dada. Oke, silakan itu Mas Malka. Nomor 2. Perwakilan dari nomor 2, silakan. Ini Pak. Ini Mas Nopal nih. Nah, baca. Ya keras. Selamat membeli makanan ringan harga Rp7.350. Selamat mempunyai pecahan uang Rp9.500. Selamat membayar
Yang A. Baca bagaimana? Oke, dan B. Baca 2150. Apakah sudah betul? Mas Noval menjawab? Ada yang salah? Tidak. Kasih tepuk tangan buat kelompok selanjutnya nomor 3 ya, perwakilannya siapa? Mas Abinaya, silakan. Nomor 3 2.9. Baca yang mana? 2.903. Berarti yang mana? Ya, ini ya. Terus 2000 yang mana? Yang ini. Oke. 6.000. Ini yang mana? Yang ini. Yang terakhir ini ya. Ada yang salah? Ada pertanyaan? Oke. Kasih WOW. Tangan buat Mas Abinaya. Perwakilan dari kelompok 4, silakan. Ya, itu. Empat, 5, 6, 7. Ini tulis bagaimana? Nah, nama wilayahnya baca bagaimana? Oke, yang kedua. Nanti ditulis 6 titik 6 titik dan baca. Apakah sudah betul? Ada yang perlu dibenarkan? Ada yang perlu dikasih saran? Kasih WOW. Akan buat bahasa pilihan kelompoknya. Setelah kita kalian mempresentasikan, kita tarik kesimpulan bagaimana ya apa yang kita pelajari. Bilangan cacah sampai 30.000 memiliki nilai tempat, yaitu yang paling depan adalah di ya. Nomor 2 ya, nomor 2 yang nomor 2 yang ketiga terakhir adalah ingat, 2 ratusan puluhan dan satuan. Setelah kalian belajar hari ini,
bilangan cacat sampai 10.000, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang, sedih, atau cemberut? Senang? 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 Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita hari ini adalah dengan happy. Dengan senang. Saya harapkan kalau happy, senang, materi bisa masuk sepenuhnya. Dan nanti untuk kedepannya yang akan kita pelajari adalah membandingkan bilangan cacat sampai 10.000. Membandingkan apa? Bilangan cacat sampai 10.000. Jadi nanti kita akan membandingkan dengan lebih besar atau lebih kecil atau sama lebih besar, kecil, sama Pak. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang untuk kalian agar pikirannya segar kembali, refresh kembali, kita akan melakukan refresh lagi. Top. Sekarang kalian duduk senyaman mungkin seperti tadi, relax mungkin, hilangkan beban pikiran, hilangkan pikiran-pikiran yang membebani agar nanti materi yang saya sampaikan dapat terserap dengan sempurna, dapat memberikan manfaat kepada kalian. Duduk dengan rileks, aja dengan rileks. Siap? Dalam hitungan ketiga. Tutup mata dulu, tutup mata. Dalam hitungan ketiga. Ambil nafas lewat hidung. Tahan. Keluarkan lewat. Ambil nafas lewat hidung. Tahan. 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 Keluarkan lewat. Satu kali lagi. Ambil nafas dalam-dalam. Tahan. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Sekarang buka mata kamu. Lihat kanan kiri kamu. Padam. Terang. Oke. Dan fresh kembali ya. Oke. Sekarang di akhir pembelajaran dibimbing doa dulu untuk pembelajaran Mas. Siapa wakilnya? Mas Nopal dan Mas Arsya. Siapa yang mau memimpin nanti? Mas Arsya ya. Oke, silakan bimbing doa penutup. Pembelajaran hari ini cukup ini. Semoga kalian mudah mengingat materi kita. Sampai di rumah nanti pelajari lagi. Nanti Pak Dimas akan memberikan
tugas di rumah melalui link WA ya, link form melalui WA ya. Nanti tolong dikerjakan di rumah agar kalian lebih paham lah pembelajaran saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan kali ini kelanjutan dari kegiatan kemarin ya, kemarin ada observasi dan kali ini kegiatan kali ini yaitu pasca observasi. Ya, di sini saya ditemani sama PP saya Pak Uji dan teman sejawat saya Bapak Dimas Yoger. Jadi nanti begini ya, kita kali ini akan melakukan kegiatan pasca observasi. Terus sudah siap? Siap. Gimana Kota Primbau, Mas? Alhamdulillah baik. Pada kegiatan kali ini itu saya ingin menanyakan banyak hal, terkait khususnya tentang pembelajaran yang jenengan lakukan ketika di kelas kemarin, ketika saya observasi kemarin. Dengan mengajar di kelas 4 kemarin ya. Terus sebenarnya saya mau izin nantinya ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus dengan jawab. Siap ya? Siap. Kita lanjut aja. Pertama-tama Pak Tim, bagaimana perasaan jenengan ketika melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya alhamdulillah lega, tapi ada beberapa yang saya rasa kurang sesuai dimaksimalkan. Oh, jadi lega tapi masih ada yang ganjel gitu Pak. Terus yang kedua, bagaimana perasaan jenengan ketika ngajar kemarin, tapi dengan didampingi atau adanya observer di sana? Perasaan saya deg-degan Pak. Karena biasanya saya mengajar tidak seperti diamati dengan adanya pakai saya merasa diamati, rasanya yang mengamati. Jadi gugup gitu Pak. Padahal kita betul. sering ngobrol di ruang guru biasa. Mungkin rasanya berbeda Pak. Terus selanjutnya mungkin Pak Dimas bisa menceritakan secara singkat bagaimana alur dalam pembelajaran kemarin. Oke. Kemarin saya awali belajar dengan salam, terus kemudian saya teknik KSE dan metode stop ke materi, kemudian saya anak-anak saya di KPD diskusi, kemudian presentasi di depan kelas, kemudian Jadi kemarin untuk metodenya juga sudah dilakukan Pak ini ya kemarin juga metode EPM. Ini kemarin misalnya dalam data saya dari strateginya, dari metodenya, juga menggunakan BPL, dari sintak-sintaknya juga sangat terlihat, ada pengelompokan, terus ada juga presentasi, membimbing presentasi dan evaluasi sintak-sintak dari metode tersebut. Terus selanjutnya terkait data kendala ketika jenengan melakukan observasi tersebut. Gambarnya sendiri kemarin saya untuk mempersiapkan alat terutama proyektor, saya butuh waktu dan mengurangi banyak waktu tapi pembelajaran siap alat. Jadi persiapan awalnya gitu ya. Jadi sampai memotong jam belajarnya ya. Terus selain itu ada lagi kendala Pak? Selain itu anak-anak mungkin kurang reaktif, kurang untuk presentasi itu yang kami itu saja. Oh, jadi ya anak-anak itu ketika pembelajaran kemarin yang aktif cuma 1, 2, 3 anak itu saja. Jadi yang lain kurang aktif. Mungkin dari kendala tersebut
apakah Pak Dimas tahu alasannya kenapa kok dengan ketika di kelas anak-anak kok nggak fokus atau yang itu saja? Mungkin kendalanya kemarin saya hanya meminta anak-anak yang siapa yang mau maju, yang mau maju ke depan, tidak langsung menuju atau meminta anak-anak salah satu yang saya tunjuk, hanya meminta anak-anak yang mau maju saja, itu saja. Oke. Jadi yang tampil itu saja. Jadi mungkin dari keaktifan guru juga ya, Iya, pengaruh itu. Iya. Terus dari hambatan tersebut saya melihat itu ada yang pertama hambatan untuk persiapannya. Jadi yang kedua itu hambatan itu ketika presentasi anak beraktif gitu ya. Terus dari hambatan tersebut kira-kira solusi atau tindakan apa yang akan dilakukan? Solusi saya untuk belajar selanjutnya nanti akan meminta membantu menyiapkan anak-anak direktur dan sebagainya. Untuk yang diskusi pembelajaran dan presentasi mungkin saya akan langsung menunjuk anak biar mereka siap semua. Jadi anak-anak itu saja yang tampil gitu. Berarti secara pembelajaran itu nanti anak-anak langsung ditunjuk, jadi mau dan mau anak-anak pasti akan siap gitu. Siap. Terus untuk yang terkait peralatan sebelum belajar itu meminta tolong anak-anak untuk mendampingi mempersiapkan. Oke, itu kira-kira kapan dengan bisa merealisasikan atau mengeksekusi rancangan tindakan itu dengan itu? Oke. Untuk rencana sendiri saya akan mulai ke pembelajaran berikutnya atau besok. Jadi mulai besok langsung pembelajaran langsung bisa dibantu anak-anak juga lebih aktif gitu Pak ya. Kira-kira siapa yang akan dibantu? Nanti saya akan libatkan ya anak-anak terutama siswa. Terus guru nanti akan saya minta untuk juga ya. Terima kasih Pak. Jadi dalam catatan saya ya yang observasi kemarin ketika saya observasi juga semua dari pertanyaan yang saya ajukan itu sudah terlaksana semua dengan baik, dengan jelas. Terus dari segi metode, strategi, terus untuk model pembelajaran, terus untuk singkat-singkatnya juga semua sudah terlaksana. Tujuan juga sudah tercapai misalnya itu. Terus sampai kemarin juga ada refleksi juga. Jadi semua menurut saya sudah terlaksana dan teratasi. Jadi mungkin itu saja yang saya akan tanyakan untuk kali ini. Semoga apa yang akan lakukan untuk perubahan ke depan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi anak-anak bisa maksimal, anak-anak bisa pembelajaran lebih efektif, variatif dan inovatif. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Baik, demikian video dari saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro atas nama Putra Polis mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Firdaus, terima kasih berjalan dengan baik lancar. Saya nanti apa yang telah dengan pelajari selama ini sudah dikatakan disampaikan ke teman saya dan kalau bersama Pak Mas ini selama ini kan belajar belajarnya itu bisa kolaborasi dengan depan, semoga apa yang didapatkan itu bisa bermanfaat bagi dunia juga dan lingkungan sekitar. Mungkin ya, terima kasih berjalan dengan baik dan lancar dan semoga Pak Gubernur sampai akhir pembelajaran di sini. Terima kasih, cukup.